Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kau berada pagi hari ini, mari kita akan belajar bersama firman Tuhan yang akan memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini. Firman Allah saya ambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu keluargaku, dari ayat yang tadi saya baca, saya coba memberikan renungan firman Tuhan yang berjudul kedisiplinan rohani. Saudara-saudara sekalian, standar hidup orang Kristen yaitu kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan dengan jelas, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saudara, ini merupakan target Allah dalam hidup kita. Meskipun standar itu terlalu tinggi, kayaknya mustahil saya bisa menjalani hal itu. Apalagi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa, kayaknya nggak mungkin saya hidup seperti Kristus hidup. Tetapi Alkitab mencatat bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Artinya saudara, bersama dengan Allah kita dapat melakukan segala perkara. Ini berarti Bapak Ibu, untuk hidup sama seperti Kristus bukanlah hal yang mustahil bagi kita orang-orang percaya. Katakan amin. Iya. Nah, Bapak Ibu keluargaku, apa sih kunci untuk hidup seperti Kristus hidup? Saya menulis supaya kita bisa hidup seperti Kristus hidup, maka kita harus memiliki yang namanya kedisiplinan rohani. Saudara, engkau tidak akan pernah hidup seperti Kristus hidup karena dunia ini jahat, karena dunia penuh dengan segala dosa. Kita harus punya kedisiplinan rohani sehingga kita sama seperti Kristus hidup. Nah saudara, bicara mengenai kedisiplinan rohani, saya punya 4 pemahaman tentang apa itu hidup di dalam kedisiplinan rohani. Yang pertama saudara, hidup disiplin adalah hidup yang selalu siap untuk berkorban. Katakan amin. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 dikatakan dengan jelas bahwa di dalam kedisiplinan itu dimulai dengan pengorbanan. Saudara, tidak akan pernah ada kesungguhan, tidak akan pernah ada hasil yang memuaskan jika kita tidak mau berkorban. Seperti Kristus berkorban, dia menyerahkan hidupnya, bahkan seluruh apa yang dia miliki dalam dunia ini Kristus berikan supaya kita menerima hidup yang kekal. Demikian juga anak-anak Tuhan harus punya kedisiplinan rohani, yaitu selalu siap untuk berkorban. Bapak Ibu, janganlah kita menahan sesuatu yang seharusnya kita kembalikan kepada Allah. Janganlah kita menahan sesuatu untuk sesuatu yang memang harus diberikan kepada sesama kita. Siap berkorban, karena itu adalah ciri orang yang hidup di dalam kedisiplinan rohani. Lalu yang kedua saudara, orang yang disiplin adalah orang yang mempunyai tujuan hidup yang jelas. Orang yang disiplin rohani, maka dia punya tujuan hidup yang jelas. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22 sampai 24. Kalau saudara baca di rumah itu jelas sekali. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia harus punya tujuan hidup yang jelas. Artinya orang yang selalu menyelesaikan perjuangan hidupnya sampai garis akhir. Dia tidak setengah-setengah ikut Tuhan. Dia tidak setengah-setengah mengiring Yesus. Sekalipun mungkin tantangan ada di hadapan, dia akan selesaikan perjuangan hidupnya sampai garis akhir. Itulah orang-orang yang punya tujuan hidup yang jelas. Yang ketiga saudara, orang yang disiplin rohani adalah orang yang hidup dalam penguasaan diri. Dalam Roma 12 ayat 3 kalau kita baca, penguasaan diri menjadi sesuatu yang mutlak yang harus kita miliki untuk memiliki kedisiplinan rohani. Penguasaan diri artinya saudara bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Menguasai diri sekalipun mungkin hari ini belum cukup. Sekalipun kita nggak tahu harus berbuat apa akan hari esok. Orang yang menguasai diri, hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Katakan amin. Yang keempat, terakhir saudara, apa itu kedisiplinan rohani? Kedisiplinan rohani adalah orang yang hidupnya selalu mau belajar. Saudara, kita harus banyak belajar. Sampai kapan kita belajar? Sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Hidup ini adalah proses pembelajaran. Belajar dari kegagalanmu, belajar dari kesalahanmu, belajar dari kekeliruanmu, belajar dari segala sesuatu yang kurang dalam dirimu, bangkit dan perbaiki. Belajar dari keberhasilanmu, belajar dari kesuksesanmu, belajar dari sesuatu yang indah yang sudah kau kerjakan. Terus tingkatkan sampai kita betul-betul memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar akan membuat kita semakin indah dalam pandangan Tuhan. Inilah orang-orang yang disiplin rohani, sehingga hidupnya sama seperti Kristus hidup. Selamat pagi keluargaku, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.